Halo brother-brotherku semuanya, selamat datang kembali ya di channel ini, channel Golden at Beta. Buat brother-brother sekalian yang udah like, yang udah share, yang udah komen, yang udah subscribe, thank you buat bantuan kalian semua. Buat brother-brother sekalian yang baru join, baru nonton video ini, tolong di subscribe karena di channel ini kita akan banyak membahas tentang ikan cupang. Jadi brother-brother sekalian, di video kali ini saya mau ngangkat jantan dari wadah pemijahan yang kemarin saya udah pijah Marble Leopard sama Galaxy Multi female-nya, tapi hasilnya nggak begitu banyak brother, mungkin belum dikasih Tuhan kepercayaan buat ngurus burayak yang banyak. Nah, seperti apa persiapannya, seperti apa cara mengangkat jantannya, kita langsung aja ya praktekin. Oke brother, pertama yang mesti dipersiapkan nih, toples air endapan ya, udah kasih garam sama daun ketapang nih, sama daun ketapang. Oke, habis itu yang kedua kita butuh nih yang biasa buat goreng-goreng, yang buat ngangkat kentang goreng apa segala macam, food tray namanya. Udah pakein aja dulu biar aman kita buat nyerap jantannya ya. Nah yang ketiga kita butuh pipet bagong ini, pipetnya gede banget. Nah fungsi pipet ini nanti saya jelaskan, dan ember ya, ember kosong aja, ember apa aja terserah, bebas. Nah berat-berat sekalian, ini adalah styrofoam dimana kemarin kita udah pijah ikan ya, pijah si leopard dan female multinya. Jadi memang hasilnya nggak begitu banyak nih brother. Nggak tahu, setiap kali saya mau bikin video tentang pemijahan pasti hasilnya sedikit, apa karena grogi ikannya. Jadi benar-benar sebenarnya nggak dikit-dikit amat. Kalau misalkan brother perhatikan sekalian, itu ada beberapa yang kelihatan dikit, masih kecil, masih nggak terlalu kelihatan ya. Nah di pojokan sini ada tuh ya, banyak dikitnya, tetap bersyukur aja. Nah jadi hari ini sebenarnya kemarin aku udah kasih makan nih sama Artemia burayaknya, soalnya udah 4 hari. Nah ini yang kelihatan di sini. Nah seperti inilah anak-anaknya ya. Jadi memang nggak begitu banyak hasilnya, tapi kalau misalkan saya nggak bikin video pemijahan saya itu hasil anakannya bisa banyak banget. Nah itu yang bikin saya bingung sampai sekarang ini. Jadi kita langsung aja ya angkat si pejantan. Nah fungsinya yang biasa kita buat goreng ini, nih kita bisa dengan aman angkat pejantan tanpa khawatir menyerok burayak. Kalau misalkan pakai serokan, mau pakai tangan juga boleh ya brother, cuman aku udah biasa pakai food strange seperti ini, lebih gampang aja buat nangkep jantannya ya. Wah ini agak susah nih kalau sambil pegang kamera sambil. Nah oke, sudah masuk ya pejantannya tuh, sudah selesai dia menjaga anak. Nah brother sekalian, ini kan posisi air di tempat pemijahan ini masih agak tinggi ya. Jadi kalau misalkan tinggi seperti ini tanpa pejantan, dikhawatirkan si burayak susah untuk berenang. Jadi fungsinya pipet ini, nah disinilah fungsinya pipet besar ini. Di sini kan masih banyak kotoran-kotoran tuh brother sekalian. Nah kotoran-kotoran ini kita sedot, bekas kotoran para pejantan dan betinanya kita mesti sedot-sedotin. Nah, oke ya, mesti hati-hati brother sedotnya, kita buang ke ember. Nah nanti saya skip sampai saya selesai untuk menghisap semua kotorannya, soalnya susah nih pakai handphone tapi sambil ngerekam tapi sambil nyedotin kotorannya, agak susah. Jadi nanti saya lanjut lagi ya setelah saya selesai sedot semuanya. Oke nih brother, airnya udah saya kurangin, kotorannya juga udah saya ambil. Jadi selanjutnya saya mau kasihin Artemia nih, karena berhubung burayaknya masih kecil-kecil, belum terlalu terlihat ya, saya kasihnya cuma sedikit-sedikit aja ya ini ya, nggak terlalu banyak. Jadi kita ambilin aja nih Artemianya kayak begini. Artemianya kita serokin, kita tebarin di mana lokasi si burayak banyak berkumpul. Nah setelah saya bersihkan seperti ini baru kelihatan nih ada beberapa burayak yang, bentar ya,
Oke, sebentar. Nah, ini semuanya kita tebar-tebarin ke seluruh permukaan yang dimana burayaknya ada berada ya. Kita langsung tebar-tebarin. Nah, kalau kita pendekin airnya seperti ini, burayak lebih mudah nih buat ketemuin makanan, sama lebih mempermudah mereka buat ngambil napas juga. Kalau misalkan terlalu tinggi tanpa si pejantan, dikhawatirkan burayaknya nggak bisa ngambil napas ya. Berenang kan masih belum begitu lancar, soalnya di umur 5 hari udah saya angkut nih pejantannya. Nah, langsung saya rawat kembali biar si pejantannya nanti bisa kita pijak kembali nih di 2 minggu kemudian setelah ini. Nah, udah selesai seperti ini, udah kita biarkan aja. Setelah kita kasih makan, jangan sampai burayak-burayaknya semua kelaparan ya brother. Nah, itu burayak-burayaknya. Mungkin di tempat besar seperti ini jadi nggak begitu kelihatan nih ada berapa banyak burayaknya. Tuh, nanti saya update lagi setelah mereka udah ada seminggu apa 2 minggu baru bisa terlihat nih, baru bisa terlihat jelas ya. Nah, udah seperti ini, udah kita tutup aja wadahnya, jangan diintipin. Soalnya kita nggak bisa ngeliat nih dia ada makan atau enggak gitu loh. Yang penting kita udah kasih makan ya. Nah, di pagi harinya kita kasih makan. Nanti sekiranya di sore hari makanannya udah nggak terlihat lagi, kita kasihin lagi artemianya ya. Jadi brother-brother sekalian, sebelum kita mau kasih makan di hari ketiga setelah mereka menetas, usahain brother-brother udah siapin dulu pakannya nih. Jangan sampai di hari keempat kita baru kultur artemia, nanti buat besoknya nggak keburu. Tuh, ya takutnya nanti malah nggak keburu buat kasih makan ke burayaknya, nanti burayaknya keburu mati kelaparan. Jadi buat brother-brother sekalian, ini airnya setinggi ini aja nih. Nah, setinggi 1,5 ruas jari saya ya, segitu aja. Jadi burayaknya nggak berenangnya terlalu ekstra lah buat nyampe ke permukaan. Oke ya brother ya. Dan brother, kemarin aku sempat intip tempat buat menaruh telurnya nih, plastik seperti ini nih. Nah, plastik seperti ini ternyata kelemahannya banyak telur-telur yang nempel di bagian atas plastik, di bawah plastik ini ya. Jadi nggak nyentuh ke permukaan air, akhirnya busuk padahal udah keluar jadi burayak. Tapi banyak burayak yang nempel di bawah permukaan plastik ini, nggak nyentuh ke air. Jadi saran saya buat brother sekalian, mending di plastiknya di tengah ini dibolongin aja. Di bagian tengah ini dibolongin biar si telurnya nggak nempel di bagian atas ini gitu ya. Buat brother sekalian, kalau mau pakai styrofoam yang dibolongin tengahnya juga boleh. Kayaknya lebih efisien sih kalau misalkan pakai yang styrofoam, lebih menjamin lah telurnya nggak ada yang nempel. Tapi styrofoamnya dibolongin aja ya tengahnya ya. Nah, inilah beberapa burayak yang terlihat nih. Kalau misalkan brother sekalian perhatian, nah di situ ada yang lagi pada ngumpul tuh. Nah, ini masih pada kecil-kecil banget, masih pada 5 hari. Oke ya brother ya. Nah, oke ya brother semuanya. Kira-kira seperti itu nih bagaimana cara menangani atau mengangkat jantan setelah pejantan menjaga burayak selama 5 hari. Sebenarnya di hari keempat aku udah kasih pakan artemia buat burayak-burayaknya biar si burayaknya nggak mati aja gitu loh. Jadi menyelamatkan dulu. Nah, si pejantannya itu saya tetap dibiarin di dalam waktu di hari keempat, soalnya masih banyak burayak yang ada di bagian bawah. Nah, buat brother sekalian, kalau misalkan pengen ngangkat pejantan, pastikan dulu nih burayaknya udah pada berenangnya lurus. Jangan semuanya masih pada di bawah, tapi kita udah angkat pejantannya, itu resikonya gede. Soalnya si burayak belum bisa berenang secara normal. Nah, saran saya di hari kelima atau enggak hari keenam baru angkat si pejantan. Nah, buat brother sekalian perlu diingat, di hari ketiga setelah burayak menetas, brother sekalian mesti persiapkan pakannya dulu. Mau infusoria, mau kutu air, mau artemia, semuanya mesti dipersiapkan. Jangan sampai burayaknya mati kelaparan. Nah, buat brother sekalian kan airnya sudah dikurangin. Nah, brother sekalian perhatikan, kalau misalkan wadahnya sudah terlalu kotor, brother sekalian bisa nih pakai pipet ini, sedot kembali tuh kotoran-kotoran, dan jangan lupa airnya ditambahkan kembali. Ingat, jangan diguyur, jangan pakai gayung langsung dimasukin ke wadah pembesarannya, nanti burayaknya
masih agak rentan ya kalau masih di bawah umur 2 mingguan. Jadi pelan-pelan aja tambahin airnya itu, jangan diguyur. Ingat, jangan diguyur. Pelan-pelan aja kita tambahin airnya ya. Atau pakai pipet seperti ini juga boleh buat masukin air barunya lagi. Terus kita kasihin ketapang lagi biar si burayaknya nggak kaget. Nah, benar-benar sekalian, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sediakan bermanfaat dan tidak membingungkan. Kalau misalkan berat-berat sekalian bingung semuanya dengan apa yang saya sediakan kali ini, ada kolom komentar buat brother-brother sekalian tulis pertanyaan dan sebisa mungkin akan saya jawab. Oke, brother-brother sekalian, mungkin ini yang bisa saya sediakan buat brother-brother sekalian. Semoga bermanfaat ya. Saya Dedi dari Golden Beta. Saya undur diri. Bye-bye.